Maka saat ini nah, mereka mengatakan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa dunia. Itu adalah ajaran dari Paulus. Ini adalah kebohongan yang sengaja dibuat untuk Elohim yang tersalib adalah setara dengan hukuman mati. Jadi teridentifikasilah bahwa Paulus ingin membuat satu sosok yang sosok tersebut dipandang terkutuk. Keluarlah Galatia 3:13. Seluruh Alkitab Ibrani Tanakh dan dianggap, ada kata dianggap, sebagai naskah tertua yang masih ada dalam bentuk lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Almantic Reaction. Di sini kita akan menyaksikan bagaimana Elia Johnny Miring yang kemudian menyuarakan, yang mengatakan Kodondi membawa penyesatan. Di balik kemualafan Kodondi, mungkin itulah yang membuat Elia Johnny Miring begitu kesal dengan Kodondi, karena seringnya Kodondi itu menyuarakan bahwa penyaliban itu merupakan hasil karya dan keinginan iblis yang disetujui oleh Tuhan. Gimana nih ceritanya? Iblis melakukan satu kehendak yang dimana kita tahu bahwa kehendak iblis itu tidak ada yang namanya kehendak baik. Sudah pasti adalah penjerumusan dan penjeratan umat manusia agar kemudian umat manusia itu tersesat. Akan tetapi umat Kristen membuat yang namanya pembelaan dengan kata-kata indah bagi iblis. Penyaliban itu adalah sebuah kemenangan besar. Bagi Kristen ataupun bagi Allah, justru menciptakan malapetaka dengan menumbalkan seseorang anak manusia. Logik nggak? Soal logik ataupun tidak, mari sama-sama kita saksikan di dalam videonya. Jadi inti daripada video, benarkah statement gereja mengatakan bagi iblis penyaliban itu adalah kemenangan besar? Bagi Allah ini adalah sebuah karya besar. Lalu mana yang dimenangkan di balik pernyataan hal tersebut? Mari kita lihat secara alkitabiah. maka iblis berjasa pada penyaliban Yesus, kita akan menjawab suatu dusta yang telah diciptakan oleh mereka pada video ini. Ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia kan Paulus. Dari Paulus kan. Maka saat ini untuk nah, mereka mengatakan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa dunia. Itu adalah ajaran dari Paulus. Ini adalah kebohongan yang sengaja dibuat untuk membuat mereka seolah-olah benar, dan entah motivasi apa, kita tidak mengerti hal itu. Motivasi, tidak ada motivasi, karena dalam hal ini mungkin Bro Elia kurang baca literasi ya. Ketika Anda meneliti daripada sosok Paulus, bukankah benar Paulus adalah merupakan orang yang dulunya sangat tidak menyukai kekristenan dan bahkan menganiaya jemaat, walau bagaimanapun caranya, saat namanya masih dikenal dengan nama Saulus. Lalu kemudian ketika Paulus ini menyatakan dirinya bertobat setelah bertemu Kristus di padang gurun, ya, setelah kemudian dia mengatakan dirinya taubat, apa yang terjadi? Begitu banyak hal yang terjadi terhadap ajaran kekristenan ataupun ajaran, bukan ajaran yang dibawa Yesus ya, di mana ajaran daripada Yesus tidak pernah membatalkan apapun, ketentuan yang ada di mulutnya selalu berlaku. Akan tetapi Paulus di dalam pertaubatannya seharusnya diidentifikasi apakah ini bisa menjadi pertobatan yang benar ataukah menjadi pertobatan yang palsu demi menghancurkan ajaran. Karena faktanya, rentanitasnya daripada manusia, apabila tidak bisa menghancurkan dari dalam, maka manusia akan berupaya jikalau tidak bisa menghancurkan dari luar, maka kemungkinan manusia akan menghancurkan dari dalam, yaitu dengan masuk ke dalam internal dengan tujuan mengubah apa yang ada di dalam internal tersebut. Untuk menunjukkan, Yesus mengatakan waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku, yang kemudian mengakui akulah Kristus. Matius 16:20 mengatakan larangan untuk memberitahukan bahwa Yesus adalah Mesias, larangan untuk memberitahukan bahwa Yesus adalah Kristus. Tapi Paulus menyuarakan nama Kristus. Paulus menyuarakan nama Mesias. Dalam Kisah Para Rasul 2:31,
disebutkan apa? Bahwa kesaksian Daud, Yesus naik ke surga tanpa ada sedikit pun daging yang binasa. Lalu siapa Kristus yang bertemu Paulus yang bangkit dengan keadaan dia telah binasa? Yaitu dengan tangannya yang telah dipaku, ya, ataupun telah mengalami yang namanya penganiayaan di balik penyaliban. Itu satu. Cuma bukan hal itu, teman-teman. Yang harus kita teliti di sini daripada statement Elia, pertaubatan Paulus, di mana sesuai daripada keinginan daripada Elohim terhadap adanya penyaliban, di mana Tuhan di dalam perjanjian lama menstandarisasi yang namanya penyaliban itu kutukan bagi orang yang melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Disebutkan di dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23 menyebutkan bahwa standar daripada penyaliban itu adalah standar dosa yang setara dengan hukuman mati. Di mana kata Elohim, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang tersebut. Karena orang yang dikutuk, jangan kau biarkan darahnya itu jatuh mencemari tanah yang diberikan kepadamu. Menurut Elohim, yang tersalib adalah setara dengan hukuman mati. Jadi teridentifikasilah bahwa Paulus ingin membuat satu sosok yang sosok tersebut dipandang terkutuk. Keluarlah Galatia 3:13. Dengan Galatia 3:13, Kristus telah menanggung kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk untuk kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Dari proses identifikasi ini, kita dapat mengidentifikasikan bahwa keinginan Paulus yang pertama, dia tidak menyetujui adanya kekristenan dengan bukti dia menganiaya jemaat, dan kemudian dia mendeklarasikan untuk kemudian bertaubat, dan setelah dia bertaubat, dia mengeluarkan dalil, yang dalil tersebut Elohim menyetujui hal tersebut sebagai kutukan, dan dia ingin menyelubungkan kutukan tersebut untuk sosok Yesus. Akan tetapi dengan selimut yang dinamakan pertaubatan, seakan-akan ini hal yang wajar, seakan-akan ini terimalah, seakan-akan ini merupakan hal sesuatu yang kalian harus jadikan berkat. Padahal ini adalah mission sukses daripada Paulus, menjadikan daripada Yesus itu sebagai kutukan yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23. Karena Paulus sendiri yang mengatakan, apa yang Paulus katakan, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Saat kita meninjau di dalam perjanjian lama, bahwa arti terkutuk di tiang salib adalah dosa yang standar hukuman mati. Akan tetapi tidak ada satu identifikasi pun bahwa Yesus merupakan orang yang berdosa. Bahkan deklarasi daripada Yesus mengatakan dalam Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa. Dia mempersembahkan ratap tangis. Ya, untuk Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari apa? Dari maut. Tuhan menjawab, karena kesalehannya, doanya telah didengarkan. Bahwa Tuhan menjamin keselamatannya agar dia tidak tertimpa oleh maut. Akan tetapi, bagaimana kemudian Paulus berkeinginan? Seharusnya ini adalah proses identifikasi soal keimanan kembali ke diri kalian masing-masing. Identifikasi. Selanjutnya, keinginan daripada Paulus, bagaimana kemudian orang ini bisa tertimpa dengan maut dan mati terkutuk di atas tiang salib sesuai standarnya Yahudi, yang mati di tiang salib adalah orang terkutuk sesuai ajaran kepada mereka, yaitu ajaran Ulangan 21, 22, 23. Dan itu menjadi kesuksesan besar. Karena apa? Yang kita tahu, iblis itu tidak pernah ada yang namanya lupa terhadap dirinya sebagai iblis. Maksudnya, dia tahu dirinya itu bawa jerat dosa. Tujuannya apa? Agar manusia mendurhakai Elohim. Maka iblislah orang yang pertama akan mengagalkan penyaliban
jikalau memang penyaliban ini adalah merupakan bentuk kesucian daripada Elohim ingin menghapus dosa manusia, seharusnya iblis adalah yang menggagalkan pertama kalinya. Tapi iblis justru merasuki agar kemudian Yesus bisa disalib. Tapi sesuai Mazmur yang didendangkan oleh Daud, Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Dan diberikan kespesialan terhadap Yesus, bahwa Yesus mampu merubah wajahnya untuk menunjukkan apa? Bahwa nanti Yesus akan menonton pembalasan terhadap orang fasik yang digantikan. Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan daripada kesukarannya, orang fasik menggantikan. Oke, kita lihat statement Elia apa lagi untuk menunjukkan bahwa untuk saat ini statement Elia belum berhasil membuktikan bahwa ini adalah blundernya iblis. Artinya kan dia ingin mewujudkan bahwa iblis blunder, ingin membunuh Yesus. Di mana sebenarnya pembunuhan Yesus ini untuk menembus dosa. Andaikan iblis tahu, berarti iblis pasti tidak akan membunuh Yesus. Itu kata dia. Kata mereka. Jadi hebatnya Kristen ini, teman-teman, mereka jangankan baca pikiran Tuhan, mereka pikiran iblis saja tahu. Apa mereka tahu? Iblis tidak tahu penyaliban itu adalah penebusan dosa. Penulisnya dari mana? Penulisnya tahu apa yang dipikirin iblis kayak gitu dari mana? Hah? Jadi seakan-akan penulis kayak si raja skenario, membangun skenario. Bagi Elohim, ini berkat, kalian akan ditebus. Bagi iblis, aku akan membunuhmu. Kau menyebarkan ajaran yang membuat manusia itu tertebus dosa. Engkau menyebarkan ajaran yang membuat manusia kembali ke Elohim. Aku harus membunuhmu. Dirasukilah Yudas. Yahudi melakukan musyawarah. Ternyata ya, Yesusnya di kambing hitam oleh rencana Elohim dan rencana iblis. Itu gimana itu? Jadi ibaratnya gini, taruhannya Ibrani 5 ayat 7. Apa Ibrani 5 ayat 7? Bahwa Yesus tadi berdoa bahwa Tuhan mampu menyelamatkannya dari maut. Oke, taruhannya Yesus. Yesus bilang, Tuhannya bilang, doamu telah kukabulkan, engkau telah didengarkan. Apa kita mau bilang bahwa Elohim janji caleg? Janji doang. Setelah iblis merencanakan pembunuhan, Elohim dengan mudah menyelamatkan Yesus. Tapi enggak menyetujui, oh gini aja nih manusia nih, daripada ku selamatin, ku buat iblisnya menyesal. Anjay mabar. Jadi begitu mau disalib, begitu direncanakan pembunuhan terhadap iblis, terhadap Yesus, itu rencanamu kan? Nah, aku ubah nih. Ini penyaliban jadi penebusan dosa. Jadi Yesus ini kayak boneka yang dimainkan oleh Elohim dan iblis. Pertaruhan bagi iblis ini pembunuhan dan akhir daripada nubuatan yang membuat orang tidak akan kembali kepada Tuhan. Bagi Elohim, gua balik tuh, gua puter tuh. Bagi lu pembunuhan, bagi manusia adalah berkat. Pertanyaannya, penulis tahu dari mana pikiran iblis? Pertanyaannya, skenario penulis tahu dari mana? Skenario antara iblis dan Tuhan tahu dari mana? Hebat-hebatnya dukun cuma bisa baca otak manusia. Hebatnya kalian baca otak iblis sama otak Tuhan. Kemudian kalian bangun drama antara Tuhan dan iblis. Kenapa ajaran kalian? Lanjut. Tapi apakah memang benar bahwa penebusan manusia dari dosa itu adalah karangan Paulus? Tentu saja tidak. Galatia 3:13. Kalau kita melihat bagaimana nubuatan Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir, ia menubuatkan bahwa hamba Tuhan yang disebut Mesias itu akan datang menderita dan oleh karena bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Kita boleh baca dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Cocokologi. Dikatakan di sini Yesaya 53 ayat 5. Akan tetapi Mesias itu dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya, ketika Elia
mengasumsikan Yesaya 53 kepada Yesus. Ya, dan banyak Kristen juga yang berpegang kepada Yesaya 53 bahwa nubuatan daripada Yesaya terhadap adanya penebusan dosa. Jadi merujuk daripada pemberitahuan Allah. Apa itu tadi? Merujuk daripada pemberitahuan Allah bahwa Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Jangan engkau mencampuri hak dan yang batil, menunjukkan bahwa ada pemberitahuan kepada kita muslim bahwa mereka itu gemar untuk kemudian menciptakan ayat-ayat, menyembunyikan keaslian, menyembunyikan kebenaran, menunjukkan sesuatu penyesatan sesuai apa hawa nafsu yang mereka inginkan. Maka tak jarang kita melihat ada fitnahan terhadap para rasul di dalam kitab mereka. Rasul-rasul kita yang mulia, Nabi Daud, Sulaiman yang dikenal dengan Salomo, Noah, Nuh, David dan Daud, itu begitu banyak fitnahan. Maka kita tidak boleh heran dengan hal tersebut bisa terjadi di dalam kitab mereka. Karena Allah telah mewanti-wanti dengan datangnya Nabi Muhammad sebagai perantara pemberitahuan bahwa ini adalah perjanjian akhir. Bahwa Tuhanlah yang paling tahu apa yang terjadi di belakang. Bahwa sebenarnya apa yang terjadi itu adalah hawa nafsu mereka ketika mereka ingin mendurhakai Allah. Mana pembuktiannya Bang Daman? Mana pembuktiannya Bang Daman? Kita bisa melihat daripada Google, carilah sendiri dengan kodeks tertua perjanjian lama. Maka AI menyimpulkan semua hasil daripada penelitian ataupun hasil daripada rangkuman yang ada di dalam AI tersebut dengan menyatakan seperti ini. Kodeks tertua yang memuat Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama, lengkap adalah Kodeks Sason, yang diperkirakan berasal dari akhir abad ke-9 atau awal abad ke-10 Masehi. Kodeks ini berisi seluruh Alkitab Ibrani, tanah, dan dianggap sebagai naskah tertua yang masih ada dalam bentuk lengkap. Sebelum penemuan Kodeks Sason, naskah-naskah Alkitab Ibrani tertua yang lengkap adalah Kodeks Aleppo sekitar tahun 920 M dan Kodeks Leningrad sekitar tahun 1008 M. Namun, Oke, bisa dipahami bahwa kalender Masehi itu meninjau daripada satu Masehi itu dihitung dari apa? Oke. Kodeks Masehi dihitung dari ini. Era kalender ini didasarkan pada tahun tradisional yang dihitung sejak kelahiran Yesus dari Nazaret. Nah, kalau kita meninjau daripada kodeks tertua, berarti ini adalah catatan yang menceritakan tentang sesuatu yang setelah era Yesus, yang bisa difitnah bagaimanapun itu. Contoh, maksud Bang Daman di sini coba dilihat nih 10 Masehi. Berarti setelah 10 tahun ya. Nih, setelah 9 tahun Yesus berarti 10 tahun setelah era Yesus. Tapi kodeks ini berisi seluruh Alkitab Ibrani tanah dan dianggap, ada kata dianggap, sebagai naskah tertua yang masih ada dalam bentuk lengkap. Akan tetapi kodeks ini penemuannya selanjutnya sebelum penemuan kodeks Season, naskah Alkitab Ibrani tertua yang lengkap adalah kodeks Aleppo. Jadi pertamanya mereka menemukan kodeks Aleppo dan menduga kodeks Season ini datang dari 10 Masehi. Dugaan belum tentu benar. Sekitar tahun 920 Masehi. Artinya kurang 920 kurang 33 tahun Yesus hidup. Menunjukkan apa? Era berpuluh-puluh tahun, era beratus-ratus tahun, dan kemudian menceritakan tentang Yesus. Dan kodeks Leningrad sekitar 1000 tahun, udah 1 abad baru menceritakan tentang Yesus. Ya, ataupun baru menceritakan tentang Elohim untuk menunjukkan bahwa adanya titik ketidaksinambungan daripada pemberitahuan ini yang bisa jadi ada campur tangan manusia setelah itu. Bagaimana maksudnya Bang Daman? Gini, manusia dalam mendukung argumennya, mendukung apa yang dimaunya, pasti dia akan menciptakan argumentasi-argumentasi pendukung. Misalnya, jikalau saya mengatakan tomat itu buah-buahan, yang berdebat dengan Anda yang mengatakan bahwa tomat itu adalah sayur-sayuran, Anda sama seperti saya akan melahirkan dalil-dalil
mengeluarkan argumentasi-argumentasi, pembuktian-pembuktian bahwa dia adalah sayur. Karena bagi saya adalah buah-buahan, bagi saya juga akan mengeluarkan kodeks-kodeks, mengeluarkan segmentasi-segmentasi ataupun narasi-narasi seputar bahwa tomat itu adalah buah-buahan. Sama juga seperti kita meninjau Yesaya 53. Yesaya 53 diidentifikasi oleh kekristenan sebagai nubuatan Mesias yang mati menderita di atas tiang salib. Akan tetapi semua Yahudi menolaknya. Bagaimana cara kita menyikapi yang Islam? Sebelum kita menyikapi, kita lihat bahwa pemberitahuan Yahudi menceritakan ini adalah tentang penglihatan Yesaya bin Amos seputar kondisi di zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Bukan tentang penglihatan kepada era zaman Pilatus dan Herodes. Tapi kita secara orang Islam, saat kita meyakini Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran memberitahukan bahwa Allah Ta'ala mendatangkan Nabi Muhammad, bahwa tujuannya Al-Quran didatangkan untuk memberitahukan apa yang terjadi di belakang, bagaimanapun kisahnya. Bahwa ketika konsekuensi kamu diberikan akal, maka akalmu kemudian akan mengkonfirmasi mana benar, mana salah. Tidak akan meninjau waktu siapa paling awal, siapa paling terakhir. Karena kebenaran itu nyata datang di otak, tidak peduli masa dahulu, tidak peduli masa sekarang, tidak peduli masa yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Misalnya, ada pemberitahuan terdahulu, api itu dingin. Pemberitahuan sekarang, api itu panas. Mana lebih kita dukung? Tetap api itu panas. Untuk menunjukkan apa? Mengklarifikasi pikiran yang salah. Maka saat kita meninjau, kita adalah seseorang yang Islam ketika diberitahukan wala talbisul haqqa bil batil, jangan engkau tutupi yang benar dengan engkau campuri dengan yang salah. Untuk menunjukkan apa? Ada proses identifikasi demi mendukung apa yang mereka mau, apa yang mereka ingin sembah, apa yang mereka ingin fitnah. Dan mereka akan menciptakan hal tersebut. Buktinya, ada yang namanya putus tali hubungan sejarah. Bagaimana? 1 Masehi ditetapkan dengan lahirnya Yesus Kristus. Sedangkan kodeks-kodeks penemuan itu, kodeks Aleppo ditemukan 925 Masehi, 920 Masehi. Berarti putus daripada era Yesus beratus tahun. Selanjutnya ada kodeks, namanya kodeks apa tadi? Kodeks Leningrad. Saat ditemukan kodeks Leningrad, itu pun 1 abad setelah Yesus. Untuk menunjukkan apa? Bagi Yahudi, Yesaya 53 bukan bercerita tentang Yesus. Akan tetapi bagi Kristen bisa jadi mereka kemudian demi menubuatkan apa yang mereka mau, yang mereka mencoba mengubahnya sesuai pengetahuan kita Islam, bahwa kebenaran sejati itu ada di akalmu. Makanya Allah selalu announce kita dengan afala ta'qilun, bukan afala taqra'un. Karena bacaan bisa menipumu, tapi akalmu tidak bisa menipumu. Karena untuk membedakan kita dengan binatang ketika diberikan kesadaran terhadap fungsi akal. Oke. Akan tapi kemudian di dalam perdebatan, dalam video kita hari ini dan diskusi kita hari ini, kita tidak membicarakan itu. Kita hanya membicarakan bagaimana kemudian Kodonditan ketika dia berpendapat dan sering berbicara dengan para mu'alaf dengan mengatakan, kalau penebusan ini sesuatu yang sakral, lalu kenapa iblis mendukung? Kalau penebusan ini penebusan dosa, lalu kenapa iblis mendukung? Bukankah iblis adalah orang yang berharap manusia jatuh dalam dosa, mengingkari Tuhan? Lalu kenapa dia mendukung pengampunan dosa manusia? Elia menjawab, ataupun gereja menjawab. Gereja menyatakan bahwa iblis tidak tahu penyaliban ini adalah untuk menghapus dosa, karena dia punya rencana untuk membunuh Yesus. Bagi dia, pembunuhan Yesus akhir daripada segala cerita. Bagi Elohim, pembunuhan tersebut merupakan tumbal penebusan dosa seluruh umat manusia. Yang menjadi pertanyaannya, Yesus dijadikan sebagai kambing hitam di antara Elohim dan iblis. Ya. Padahal Elohim dengan mudahnya untuk bisa menyelamatkan hambanya kan. Hamba yang mulia ini, ya udah, kalau harus naik ke langit, selesai. Ngapain harus mati-mati dulu? Diselamatkan dari iblis, ditebusnya dosa manusia. Bagaimana maksudnya? Ini kalau kita berbicara penebusan dosa ya. Bagaimana maksudnya? Ya dengan mudah. Contoh,
era sebelum Yesus Kristus ada, bagaimana nasib orang tersebut yang tak ditebus dosanya di awal? Apakah mereka diampuni? Diampuni Tuhan. Masuk ke surga nggak? Masuk ke surga. Kenapa? Mereka yang tidak percaya, bahkan tidak diberitahukan tentang Yesus Kristus pun, mereka melakukan pertobatan kepada Tuhannya, yang percaya kepada Tuhannya. Ini gitu ya. Jadi kalau Tuhan bisa mengampuni tanpa harus membunuh, kenapa kemudian harus membunuh? Ya kan? Buang-buang waktu kan? Untuk menunjukkan apa? Putusnya cerita perjanjian lama dengan era Yesus. Ada identifikasi dan kemungkinan belaka. Dan kita anggaplah ini asumsi kita, karena kita sadari secara objektif kita berbeda iman dengan mereka. Akan tetapi kita hanya mengingatkan, coba teliti, bisa jadi ada identifikasi terhadap penyelewengan daripada keimanan Yahudi. Akan tetapi diselewengkan ayat tersebut demi menubuatkan Tuhan dalam versi mereka. Gitu. Sama seperti buah-buahan tadi. Tomat adalah buah-buahan, kalian keluarkan dalilnya. Tomat adalah sayuran, juga punya dalil. Bagi Yahudi, Yesus anak zina, mereka punya dalil. Oke. Bagi Kristen, Yesus adalah Tuhan, mereka punya dalil. Berarti akal rentanitas mengeluarkan argumentasi seputar apa yang dia inginkan. Cuman kita boleh merujuk teman-teman pada ayat Roma. Kalau dia kan mengatakan gini, gereja mengatakan bahwa penyaliban daripada Yesus ini disangka iblis pembunuhan dan akhir daripada kekristenan. Tapi padahal Elohim ingin membuat bahwa penyaliban itu adalah penebusan dosa. Berarti ada yang namanya taruhan nih antara Elohim Tuhan sama iblis. Woi iblis, yuk taruhan yuk. Lu mati dia apa? Akhir. Bagi gua tebus dosa gitu. Jadi korbannya cuma satu nih di antara dua yang lagi ribut nih. Elohim sama iblis ribut, ya. Korbannya Yesus nih, kasihan anak orang. Oke, kita lanjutkan pembuktiannya bahwa apa yang di statementkan gereja itu salah. Kenapa? Karena ada dalil disebutkan. Coba kita lihat dalam Lukas 8:12 apa disebutkan? Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Berarti iblis punya tujuan dong mengambil firman tersebut apa? Agar mereka tidak diselamatkan. Mengambil firman. Kalau seandainya memang nubuatan terhadap Yesus suatu saat harus mati merupakan pemberitahuan kepada muridnya, berarti pemberitahuan itu telah diberitahukan kepada muridnya. Yesus juga mengatakan, segala firman yang telah kau berikan semua telah kusampaikan. Yesus bilang itu. Oke. Sekarang firman itu dicuri iblis tentang keselamatan. Mungkinkah iblis tidak tahu tentang keselamatan? Karena fundamentalnya, ini ada kata-kata keselamatannya. Fundamentalnya di dalam Kristen, keselamatan itu darah Yesus. Bukan pertobatan, tapi darah Yesus. Ya, kematian Yesus. Maka di saat dalil Roma itu berbicara tentang firman yang diambil iblis agar mereka tidak diselamatkan, berarti iblis tahu keselamatan. Apa keselamatan? Penebusan dosa. Nah, ayo nih, udah berantem nih. Satu sisi mengatakan iblis tidak tahu penebusan dosa. Satu sisi mengatakan bahwa iblis tahu adanya keselamatan. Keselamatan adalah penebusan dosa, yaitu matinya Yesus. Ngapain iblis dukung? Nah, itu nggak tahu internal kalian, biarlah ribut. Ya, gitu aja teman-teman, untuk menunjukkan apa? Yang namanya karangan yang datang daripada manusia biasanya purnya yang namanya kekurangan. Apa kekurangan? Ya pasti benar di sini, salah di situ. Pas udah benar di situ, udah pasti salah di sini. Tapi yang datang daripada Tuhan tidak pernah salah. Oke, terima kasih banyak. Jazakallah teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Titipkan komentar. Dan juga untuk kemudian cek deskripsi, di mana di situ untuk support channel ini. Dan juga jangan lupa untuk kemudian ditonton sampai habis. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian.